Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Narto SPD dari SD Negeri Asem Gede, Kecamatan Musikan, Kabupaten Jombang, calon guru penggerak angkatan 11. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal penting yang tak terpisahkan dalam rangka memanusiakan manusia. Pendidikan dan pengajaran memiliki makna yang tidak sama. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan yang merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat diwujudkan dengan cara menerapkan pendidikan yang berpihak pada murid dan memberikan kemerdekaan dalam belajar sehingga menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi manusia yang mandiri. 3 pertanyaan yang merefleksikan diri saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan perilaku Ki Hajar Dewantara? Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Yang pertama, memberi perlakuan yang sama kepada semua murid tanpa memahami karakteristik yang dimiliki setiap murid. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada guru. Saya beranggapan bahwa murid sebagai objek pembelajaran. Mereka tidak mengerti apa-apa. Mereka hanya datang, duduk dengan tenang, mendengarkan saya ceramah, dan mengerjakan tugas yang saya berikan, tanpa diberi kesempatan untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, saya menganggap guru adalah satu-satunya sumber belajar murid. Murid tidak perlu lagi untuk mencari sumber belajar yang lain. Yang keempat, dalam pembelajaran, saya hanya mementingkan ketuntasan materi tanpa memahami karakteristik murid. Dalam pembelajaran, saya hanya fokus menuntaskan materi pembelajaran saja, tanpa memahami bahwa setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Saya tidak berpikir apakah murid benar-benar paham atau tidak terhadap materi yang telah saya sampaikan. Yang kelima, penilaian dilakukan hanya pada aspek kognitif saja. Saya menganggap keberhasilan pembelajaran ditentukan dari hasil nilai kognitif murid. Jika murid mendapat nilai sesuai KKM atau di atas KKM, artinya pembelajaran yang saya laksanakan telah berhasil. Yang keenam, penanaman budi pekerti hanya fokus pada mata pelajaran tertentu, yaitu pendidikan Pancasila dan pendidikan agama Islam dan budi pekerti, tidak terintegrasi pada semua mata pelajaran. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa pembelajaran yang telah saya laksanakan sebelumnya kurang tepat karena belum mencerminkan pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perubahan pemikiran setelah saya mempelajari modul 1.1. Pertama, saya menyadari bahwa murid bukanlah objek pembelajaran. Mereka adalah subjek pembelajaran.
guru hanya sebagai fasilitator. Murid memiliki kebebasan untuk mengemukakan pendapat, berekspresi, dan berkreasi dalam pembelajaran. Yang kedua, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi murid. Sekarang saya menyadari, apapun yang ada di sekitar mereka dapat digunakan sebagai sumber belajar. Mereka bebas memilih sumber belajar yang mereka inginkan. Tugas guru menuntun mereka untuk menemukan mana yang baik dan tepat untuk mereka. Yang ketiga, setiap murid memiliki keunikan yang berbeda. Saya harus menghargai karakter setiap murid dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing, dengan memberikan kesempatan untuk tumbuh sesuai kodratnya. Yang keempat, penilaian tidak hanya pada aspek kognitif saja. Pembelajaran harus dilaksanakan secara menyeluruh pada semua aspek, baik aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Tindakan yang akan saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, yaitu merancang dan menerapkan pembelajaran berpusat pada murid. Pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, variatif, dan menyenangkan. Tentunya dalam hal ini, guru bertugas menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Murid terlibat aktif dalam pembelajaran, mampu bekerja sama yang baik dengan temannya. Pembelajaran dengan metode yang bervariatif seperti melalui permainan sesuai dengan kodrat anak, sehingga pembelajaran lebih menyenangkan. Yang kedua, menerapkan sistem AMOM, pendidikan yang menuntun, bukan menuntut, di mana guru sebagai pamong bertugas untuk menuntun murid dengan penuh kasih sayang sesuai dengan kodratnya, untuk membangun murid menjadi manusia yang beriman, bertakwa, merdeka lahir dan batin, berbudi pekerti luhur, cerdas, dan berketerampilan agar menjadi anggota masyarakat yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal, budaya setempat. Hal ini sangat penting untuk diterapkan dalam pembelajaran di sekolah. Seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, hampir semua murid tidak mengenal lagi nilai-nilai luhur budaya setempat. Saya sebagai pendidik selalu berupaya menerapkan materi pembelajaran terhadap kehidupan sehari-hari murid sesuai kearifan lokal budaya setempat. Yang keempat, mengutamakan penanaman budi pekerti. Pembiasaan-pembiasaan yang baik akan saya teladankan di sekolah tentang bagaimana bersikap agar mereka menjadi pribadi yang memiliki budi pekerti luhur. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi pendidik di seluruh Indonesia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru Penggerak. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.